Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Ismi TV New. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tips gimana sih ketika teman-teman mengalami yang namanya flek atau bercak kehamilan saat teman-teman hamil muda, terutama kehamilan di bawah usia 20 minggu. Karena kalau misalnya di bawah 20 minggu dan terjadi pendarahan apapun itu, teman-teman bisa beresiko yang namanya sebagai gejala awal keguguran. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena tidak semua flek bercak darah yang ada pada kalian ketika kalian hamil muda tidak sepenuhnya itu adalah gejala awal keguguran, karena ada beberapa juga flek yang disebut dengan yang namanya pendarahan implantasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pendarahan implantasi itu apa, jadi pendarahan implantasi itu adalah jadi si janin atau bakal janin itu nempel ke dinding rahim kalian yang akhirnya terjadi pendarahan ringan seperti itu dan terjadilah yang disebut dengan flek. Sebenarnya untuk pendarahan implantasi si janin yang nempel ke dinding rahim itu masih disebut dengan konteks yang wajar. Artinya banyak sekali ibu hamil yang mengalami pendarahan implantasi tersebut sebagai gejala awal kehamilan. Nah, kemudian untuk flek yang teman-teman perlu waspadai yaitu dengan ciri-ciri seperti ini. Awalnya flek, kalau lama-lama darahnya semakin intens, semakin banyak dengan diiringi perut yang terasa panas, kram hebat, sakit, pegel, dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, untuk pendarahan sebagai gejala awal keguguran yang seperti aku jelaskan, teman-teman itu darahnya bisa deras, bisa keluarnya itu seperti kita sedang mengalami yang namanya darah haid atau datang bulan. Nah, itu yang benar-benar teman-teman harus waspadai. Tapi untuk misalnya darah flek yang sedikit yang seperti tadi aku bilang pendarahan implantasi, itu juga bukan berarti teman-teman harus santai-santai aja karena berpikir itu adalah darah implantasi. Pokoknya teman-teman nggak boleh terlalu bisa dibilang nggak boleh terlalu santai, tapi nggak juga buat panik, nggak boleh juga buat panik. Nah, yang teman-teman harus lakukan ketika mengalami pendarahan entah flek atau implantasi tersebut, alangkah baiknya yang pertama teman-teman harus lakukan adalah pastikan teman-teman menemui dokter kandungan yang tepat. Nah, saran dari aku berdasarkan pengalaman aku, jadi saat itu aku ini posisi jauh banget dengan dokter kandungan yang akhirnya aku memilih perjalanan yang jauh untuk menemui dokter kandungan untuk memastikan kandungan aku. Menurut aku itu adalah keputusan yang salah ya, karena kalau misalnya kandungan kita saat itu lemah dan sedang terjadi yang namanya flek pendarahan, seharusnya tidak melakukan perjalanan yang jauh. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami flek darah kehamilan tersebut, aku saranin banget buat teman-teman semua untuk mengunjungi dokter kandungan atau bidan yang paling terdekat dengan posisi teman-teman semua. Pokoknya kalau misalnya menurut aku ya, jadi darah kehamilan itu bisa dibilang adalah kondisi yang urgent, kondisi yang darurat, kondisi yang bahaya, walaupun teman-teman sebenarnya nggak boleh panik mendengar kata bahaya tersebut. Jadi teman-teman harus pastikan untuk tidak bepergian terlalu jauh untuk memastikan kandungan kalian. Jadi usahakan semaksimal mungkin teman-teman menemui dokter atau bidan yang paling dekat dengan posisi teman-teman semua. Jangan memaksakan untuk melakukan perjalanan jauh untuk mengecek kandungan kalian. Karena perjalanan jauh akhirnya menurut aku malah semakin meningkatkan resiko pendarahan tersebut jika badan kita digunakan untuk perjalanan jauh, entah itu naik motor, naik mobil, dan lain sebagainya. Jadi bukan keputusan yang tepat untuk melakukan perjalanan jauh. Teman-teman harus mengusahakan untuk bertemu bidan atau dokter yang paling dekat dengan posisi teman-teman semua. Oke, next teman-teman, ketika teman-teman nih udah sampai ke dokter kandungan atau bidan terdekat tersebut, aku yakin 100% yakin banget teman-teman pasti bakal disuruh bed rest dan dikasih penguat kandungan, karena posisinya teman-teman udah mengeluarkan flek atau darah dari vagina teman-teman semua yang bisa diindikasikan itu datangnya dari rahim yang bisa dibilang bisa mengancam kehamilan teman-teman. Nah, untuk jadi aku mau ngasih tips sama kalian, apa sih artinya bed rest? Banyak banget yang salah mengartikan artinya bed rest. Misalnya teman-teman posisi lagi kerja di sebuah perusahaan,
Nah, teman-teman memutuskan untuk ketika bed rest itu teman-teman memutuskan untuk cuti dari perusahaan, tetapi teman-teman di rumah masih melakukan aktivitas seperti nyapu, ngepel, masak, atau membereskan kamar. Menurut aku itu adalah hal yang salah banget. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa bed rest itu adalah posisi benar-benar kalian ada di kasur dalam kondisi istirahat total, istirahat penuh. Bila perlu kalian makan di situ, buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Jadi teman-teman betul-betul yang namanya bed rest, karena berdasarkan pengalaman aku ya, aku sempat dikasih bed rest, tapi saat itu aku kena yang namanya infeksi saluran kemih yang bikin aku pengen pipis terus, yang padahal aku tidak melakukan pekerjaan apapun, tetapi salahnya saat itu aku sedang kena ISK, infeksi saluran kemih, yang memaksa aku untuk bolak-balik ke kamar mandi di saat posisi aku benar-benar harus bed rest. Dan ternyata itu pun walaupun cuma bolak-balik kamar mandi, tidak mengerjakan pekerjaan apapun, akhirnya tetap terjadi yang namanya keguguran. Nah, dari situ aku belajar bahwasannya kalau bed rest itu teman-teman benar-benar bila perlu teman-teman pakai pampers, pakai popok dewasa, atau pakai pispot, pokoknya bagaimanapun caranya teman-teman semua aktivitas benar-benar dilakukan di atas kasur saja. Itu yang namanya bed rest ya teman-teman. Kemudian selain itu, tidak hanya bed rest aja yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman mengalami yang namanya flek sampai dikasih penguat kandungan dan harus bed rest. Yang paling penting teman-teman harus konsumsi yang namanya penguat kandungan tersebut sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter kandungannya teman-teman. Kemudian teman-teman pastinya harus makan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, yang sesuai anjuran dari dokter kandungan teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa bed rest dengan posisi berbaring, dengan posisi yang membuat teman-teman senyaman mungkin. Kemudian hindari hubungan badan dengan suami selama teman-teman masih flek. Pokoknya saat kalian masih flek, keluar darah setiap hari, pokoknya hindari, bahkan di stop dulu untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan. Pokoknya dihindari dulu hubungannya sampai benar-benar posisi teman-teman itu, kondisi badan teman-teman stabil, teman-temannya sehat, badannya kuat, tidak ada keluhan seperti pendarahan lagi, kram perut, atau kontraksi terlalu dini. Pokoknya teman-teman harus benar-benar melakukan hal yang maksimal mungkin agar tubuh teman-teman kembali nyaman beraktivitas saat menjalani kehamilan, terutama di trimester awal kehamilan yang sangat lagi rawan-rawannya. Kemudian salah satu hal penting juga yang teman-teman harus lakukan adalah hindari stres, hilangkan pikiran negatif, pastikan bahwa pikiran kalian dalam keadaan percaya diri bahwa kalian akan baik-baik saja. Kemudian teman-teman selain itu juga teman-teman selama terjadi flek pendarahan itu, teman-teman harus memperhatikan warna darah yang keluar dari rahim kalian. Karena kalau misalnya darahnya semakin pekat, kemudian adanya gumpalan, itu benar-benar harus sangat banget diwaspadai. Pokoknya teman-teman harus ikuti anjuran dokter, minum penguat kandungan sesuai dosis, jangan melebihkan dosis atau mengurangi dosis. Oke teman-teman, itu aja tips yang bisa aku bagi ke teman-teman yang saat ini mungkin mengalami flek kehamilan. Mudah-mudahan kehamilan teman-teman semua sehat dan baik-baik aja, dan bisa sehat sampai dengan melahirkan. Terima kasih udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ngebahas tentang masalah kehamilan, keguguran kehamilan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video Ismi TV News selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.